Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan anggota Deden Taufik, Ibnu Sofaini, Setia Hari Nugraha, dan Isal Agung Maulana. Di sini kami akan menjelaskan tentang metode transportasi pada supply chain management atau SCM. Distribusi dan transportasi. Salah satu faktor yang menentukan produk yang kompetitif di pasar adalah kemampuan untuk mengirimkan produk ke pelanggan secara tepat waktu, dalam jumlah yang sesuai, dan dalam kondisi yang baik. Kemampuan untuk mengelola jaringan distribusi merupakan komponen yang penting bagi dunia industri. Dalam sistem logistik, transportasi berperan dalam perencanaan, penjadwalan, dan pengendalian aktivitas yang berkaitan dengan moda vendor dan pemindahan persediaan masuk dan keluar suatu organisasi. Teknologi yang mendukung efisiensi dalam operasi distribusi produk. Yang pertama, barcoding atau QR, ASRS, RFID. Jaringan distribusi sering dianggap sebagai fasilitas fisik dan fasilitas pengangkutan dengan operasi cenderung terpisah. Saat ini, jaringan distribusi merupakan bagian integral dari kegiatan supply chain dan memiliki peran strategi sebagai titik penyalur produk maupun informasi dan untuk menciptakan nilai tambah. Fungsi dasar manajemen distribusi dan transportasi. Fungsi distribusi dan transportasi pada dasarnya adalah menghantarkan produk dari lokasi di mana produk tersebut diproduksi sampai di mana mereka akan digunakan. Pada prinsipnya, fungsi ini bertujuan untuk menciptakan pelayanan yang tinggi ke pelanggan yang bisa dilihat dari yang pertama service level yang dicapai, yang kedua kecepatan pengiriman, yang ketiga kesempurnaan barang sampai ke tangan pelanggan, yang terakhir keempat pelayanan purna jual yang memuaskan. Manajemen transportasi dan distribusi mencakup aktivitas fisik dan non-fisik. Aktivitas fisik ini berupa contohnya yaitu menyimpan dan mengirim produk. Aktivitas non-fisik yaitu contohnya berupa pengelolaan informasi dan pelayanan kepada pelanggan. Manajemen distribusi dan transportasi pada umumnya melakukan sejumlah fungsi dasar yang terdiri dari yang pertama, melakukan segmentasi dan menentukan target service level. Segmentasi pelanggan perlu dilakukan karena kontribusi mereka pada perusahaan bisa sangat bervariasi dan karakteristik tiap pelanggan bisa sangat berbeda antara satu dengan lainnya. Yang kedua, menentukan mode transportasi yang akan digunakan. Manajemen transportasi menentukan mode apa yang akan digunakan dalam mengirimkan produk-produk ke pelanggan. Yang ketiga, melakukan konsolidasi informasi dan pengiriman. Tekanan untuk melakukan pengiriman cepat namun murah menjadi pendorong utama perlunya melakukan konsolidasi informasi maupun pengiriman. Yang keempat, melakukan penjadwalan dan menentukan rute pengiriman. Menentukan kapan sebuah pengiriman harus berangkat, rute mana yang harus dilalui untuk memenuhi permintaan dari sejumlah pelanggan. Yang kelima, memberikan pelayanan nilai tambah. Yang keenam, menyimpan persediaan. Jaringan distribusi selalu melibatkan proses penyimpanan produk baik di gudang pusat atau gudang regional, maupun di toko di tempat produk yang dijual. Yang terakhir, yang ketujuh, menangani pengembalian retur. Manajemen distribusi punya tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan pengembalian produk dari hilir ke hulu dalam supply chain. Mode transportasi. Pemilihan mode transportasi merupakan permasalahan yang penting dalam sistem transportasi dan distribusi. Pemilihan mode transportasi dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain kondisi geografis, kapasitas, frekuensi, biaya atau tarif, availabilitas, kualitas pelayanan,
reliabilitas, waktu pengiriman, variabilitas, reputasi, dan lain-lain. Manajer SCM perlu memahami kelayakan, keunggulan, dan kelemahan tiap jenis alat transportasi dalam membuat keputusan pengiriman atau distribusi produk. Dalam manajemen transportasi atau pengiriman, dibedakan antara pihak yang memiliki barang dan pihak yang melakukan pengiriman. Pemilik barang yaitu shipper, pihak yang bertugas melakukan pengiriman yaitu carrier atau kurir. Beberapa dasar pertimbangan dalam mengevaluasi mode transportasi adalah dilihat dari sudut pengiriman atau hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah biaya-biaya yang terlibat. Yang pertama, biaya alat transportasinya sendiri bisa berupa biaya beli atau sewa alat transportasi. 2. Biaya operasional tetap, biaya terminal atau bandara yang besar tidak tergantung pada volume barang yang dikirim. 3. Biaya operasional variabel seperti biaya bahan bakar, di mana besarnya biaya tergantung pada volume angkut atau jarak yang ditempuh dalam pengiriman. Dari sisi shipper, pertimbangan bisa didasarkan yang satu, berbagai ongkos yang timbul pada supply chain, termasuk ongkos tambahan sebagai konsekuensi dari pemilih mode transportasi tersebut. Yang kedua, biaya persediaan, biaya loading, unloading, dan biaya fasilitas, gudang, dan lain-lain. Tingkat service level yang diperoleh dan ketidakpastian waktu pengiriman perlu dicari trade-off dalam menentukan mode transportasi yang akan dipilih. Masing-masing mode transportasi memiliki keunggulan dan kelemahan yang bervariasi. Evaluasi umum berbagai mode transportasi. Mode transportasi, contoh volume yang bisa dikirim: truk sedang, kereta sangat banyak, kapal sangat banyak, pesawat banyak, paket sangat sedikit. Fleksibilitas waktu kirim tinggi untuk truk, kereta rendah, kapal rendah, pesawat rendah, dan paket tinggi. Fleksibilitas rute pengiriman, truk tinggi, kereta sangat rendah, kapal sangat rendah, pesawat sangat rendah, paket sangat tinggi. Kecepatan untuk truk sedang, kereta sedang, kapal rendah, pesawat sangat tinggi, paket tinggi. Biaya pengiriman untuk truk sedang, kereta rendah, untuk kapal rendah, pesawat tinggi, untuk paket sangat tinggi. Pertimbangan ekonomis transportasi. Dalam transportasi, pertimbangan ekonomis mencakup yang pertama ada jarak. Pertambahan jarak akan berakibat bertambahnya biaya, karena pertambahan jarak tidak berbanding lurus dengan pertambahan biaya. Yang kedua ada volume dan berat. Volume dan berat barang atau produk akan mempengaruhi ekonomisasi transportasi, yaitu biaya persatuan berat barang. Jadi semakin berat barang, maka biaya persatuan berat barang akan cenderung semakin murah. Dan semakin besar volume barang, maka biaya persatuan berat barang akan cenderung semakin mahal. Yang ketiga, kepadatan, density, dan bentuk, stability. Tingkat kemudahan bentuk juga mempengaruhi biaya transportasi. Semakin mudah penyusunan barang atau produk dalam moda transportasi berarti semakin ekonomis, karena barang atau produk tersebut akan semakin memaksimalkan penggunaan kapasitas moda. Kemudian, metode transportasi. Metode transportasi merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengatur distribusi produk secara optimal dari sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama ke tempat-tempat yang membutuhkan. Nah, alokasi produk harus diatur karena terdapat perbedaan biaya alokasi dari suatu sumber ke tempat tujuan yang berbeda-beda, dari beberapa sumber ke suatu tempat tujuan yang berbeda. Nah, model transportasi membahas tentang penentuan perencanaan biaya minimum yang untuk transportasi single commodity dari sejumlah alokasi sumber.
berupa pabrik, lokasi penambangan, pelabuhan, dan lain sebagainya ke sejumlah alokasi tujuan seperti gudang, pusat distribusi, wilayah pemasaran, dan masih banyak lainnya. Kemudian, data yang digunakan dalam model ini mencakup ada dua. Yang pertama itu tingkat penawaran di setiap sumber dan permintaan di setiap tujuan. Yang kedua, biaya transportasi per unit barang dari setiap sumber ke setiap tujuan. Nah, kemudian ada syarat untuk membuat model transportasi. Dan tabel transportasi adalah harus ada data-data sebagai berikut. Yang pertama, data tingkat supply atau kapasitas setiap lokasi sumber. Yang kedua, data tingkat demand setiap lokasi tujuan. Dan yang ketiga, data biaya transportasi per unit komoditas dari setiap lokasi sumber ke lokasi tujuan. Jadi, tujuan dari model transportasi adalah menentukan jumlah yang dapat dikirim dari setiap lokasi sumber ke setiap lokasi tujuan yang memberikan total biaya transportasi minimum. Kalau di sini kan dari awal 30 sampai ke 450, maka permintaan demand-nya sudah terpenuhi semuanya gitu kan. Lalu ada metode least cost. Metode least cost meminimasi biaya dengan pengalokasian secara sistematik pada kontak-kontak sesuai dengan besaran biaya transportasi per unit. Algoritma metode least cost, pilih variabel XIJ dengan biaya transportasi CIJ terkecil dan alokasikan sebanyak mungkin untuk CIJ terkecil sama XIJ sama yang min akan menghabiskan baris 1 atau kolom D. Nah, ini kita algoritmakan adalah tabelnya seperti ini. Jadi pilih variabel XIJ dengan biaya transportasi CIJ. Algoritma opportunity cost untuk setiap baris dan kolom perbedaan biaya ini adalah selisih antara nilai CIJ terkecil dan CIJ terkecil berikutnya. Apabila perbedaan keduanya terlihat nilai tersebut 0, maka dituliskan 0 saja. Terus pilih baris atau kolom yang mempunyai perbedaan biaya yang terbesar. Jika terdapat nilai yang sama, pilih secara sembarang. Jadi kalau misalkan ada nilainya yang sama, kita bisa memilih yang mana saja. Kalau misalkan selisihnya terkecil itu kita tuliskan saja 0. Terus kita juga bisa hilangkan semua baris atau kolom yang sudah terpenuhi jika masih terdapat supply atau demand yang belum teralokasikan. Jadi kalau misalkan ada baris yang sudah terpenuhi, jika masih ada supply atau demand yang belum teralokasikan, bisa dilanjutkan ke langkah 1 lagi. Jadi kita tuliskan saja 0 gitu kan. Nah, terus ada juga metode Vogel. Vogel Approximation Method adalah suatu metode yang sering digunakan untuk mencari biaya minimum pada persoalan transportasi, namun pada kenyataan VAM memiliki banyak celah pada langkah-langkah pengerjaannya sehingga dapat menghasilkan nilai yang tidak optimal mencapai biaya minimal. Metode yang diusulkan dapat menghasilkan nilai yang lebih optimal daripada VAM karena menggunakan max dan min. Penalti baik selanjutnya adalah di sini ada contoh tabel transportasinya. Di sini ada langkah-langkah dasar teknik transportasinya. Langkah, tentukan pemecahan solusi layak awal. Nah, terus ada langkah keduanya, tentukan variabel masuk dari antara variabel non dasar. Jika semua variabel masuk memenuhi kondisi optimalisasi, maka metode ini simplex berhenti dan jika tidak, lanjutkan ke tahap 3. Nah, tahap 3 itu adalah tentukan variabel keluar dengan menggunakan kondisi kelayakan di antara variabel-variabel dalam pemecahan
dasar saat ini, lalu hitung pemecahan dasar baru kembali ke langkah kedua. Jadi maksud dari metode transportasi ini untuk mengetahui stok atau kan suatu komoditi tujuan memenuhi permintaan dari satu lokasi sumber dan menentukan jumlah yang dapat dikirim dari setiap lokasi ke setiap lokasi tujuan yang memberikan total pembiayaan transportasi minimum. Lalu di sini ada metode Northwest Kernel. Algoritma metode Northwest Kernel mulai pada pojok barat laut tabel kiri atas. Nah, ini adalah algoritmanya. Jika kita dalam bentuk tabel ada seperti ini. Jadi, mulai pada pojok barat laut tabel atau kiri atas, dan alokasikan sebanyak mungkin pada X+. X+ itu adalah pada 30. Kita anggap ya 30 tanpa menyimpang dari kendala penawaran atau permintaan. Lalu jika salah satu kolom menghabiskan supply atau demand, maka lanjutan dengan pengalokasian pada supply dan demand yang tak habis. Jika supply atau demand telah dihabiskan, pindahkan secara diagonal ke kotak berikutnya. Jadi jika supply atau demandnya tak habis, bahkan akan dipindahkan. Jadi misalkan kalau misalkan dia habis, dia akan diagonal ke bawah, jadi kan habis. Berarti kalau misalkan permintaannya ada lagi, terus supply-nya ada, tinggal dihitung aja gitu kan di atasnya. Terus lanjutkan dengan cara yang sama sampai supply telah dihabiskan, semua demand telah terpenuhi. Jadi semua permintaan telah terpenuhi. M lebih baik daripada VAM, maka akan diberikan contoh perhitungan numerik dari hasil penelitian menghasilkan nilai biaya yang lebih kecil daripada VAM dan dapat mencapai nilai optimal atau mendekati optimal dengan tingkat akurasi 99%. Jadi metode ini lumayan akurat, jadi bisa karena sudah mendekati optimal dengan tingkat akurasinya 99%. Lalu ada juga metode Moody atau Modified Distribution, merupakan metode penyelesaian kasus transportasi yang dikembangkan dari metode Stepping Stone. Tujuan penelitian ini menentukan distribusi air yang optimal dengan biaya distribusi yang minimum. Lalu ada metode Stepping Stone. Metode Stepping Stone merupakan langkah lanjutan dari metode awal untuk mendapatkan solusi optimal. Metode Stepping Stone merupakan alokasi produk untuk mendapatkan alokasi produksi yang optimal menggunakan cara coba-coba. Jadi seharusnya sih ini harusnya stepping stone dulu baru ke Modi, karena Modi itu adalah perkembangan dari metode stepping stone yang awalnya coba-coba. Jika hal pas percobaannya menghasilkan hasil yang diinginkan, maka itu akan lebih dikembangkan lagi. Nah, sekian mungkin presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan atau yang ketidakjelasan, karena kami di sini masih belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.